Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video kami. Kami dari kelompok 4, manajemen pengadaan, kelas transfer, manajemen dan administrasi logistik tahun 2021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa di PT Pertamina. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dika Nurdiansa, saya NIM 20 dan teman saya Deviana Farhanuraida, NIM 006. Biasanya NIM 013. Saya akan bergantian dengan NIM 4001332165509. Saya Dian Sri Utami, NIM 023. PT Pertamina Gas. PT Pertamina Gas adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor mainstream dan downstream industri gas di Indonesia. Usaha tersebut akan memberikan nilai tambah kepada bisnis gas di Indonesia. Kompetensi PGN dan Pertamina dalam mengelola usaha gas akan mendorong Pertamina Gas sebagai perusahaan energi utama di Indonesia. PT Pertamina Gas sebagai badan usaha perlu memerlukan pengadaan barang atau jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. Sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Optimalisasi proses pengadaan barang atau jasa perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan profit perusahaan dari aspek penurunan biaya pengadaan atau barang atau jasa dengan tetap menunjang kegiatan operasi perusahaan dalam kualitas, ketersediaan, dan pengiriman. Adapun tujuan dalam proses pengadaan barang atau jasa yang pertama untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat, secara efektif dan efisien dengan persyaratan dan kondisi kontrak yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mendukung penciptaan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme. Yang kelima, untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Dan yang terakhir, melakukan pembinaan terhadap penyedia barang ataupun jasa. Prinsip etika dan kebijakan pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, adil. Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang ataupun jasa yang memenuhi syarat. Yang kedua, akuntabel. Berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Yang ketiga, berwawasan HSE. Berarti memenuhi dan memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan yang mengacu pada kontraktor safety management system atau disebut CSMS. Yang keempat, efektif. Berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan. Yang kelima, ada efisien. Efisien berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana, daya, fasilitas seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, ada integritas. Integritas berarti pelaksana pengadaan barang atau jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan. Yang ketujuh, ada kehati-hatian. Berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi atau tindakan dalam bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial terhadap perusahaan selama proses pengadaan, proses pelaksanaan atau pekerjaan, dan pasca pelaksanaan pekerjaan. Yang kedelapan, kemandirian. Berarti suatu keadaan di mana pengadaan barang atau jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
Dan yang ke-9 kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Dan yang ke-10 ada transparan. Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknik, administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan calon penyediaan barang dan jasa sifatnya terbuka bagi penyedia barang ataupun jasa. Di sini ada kualifikasi, tugas, dan pokok tanggung jawab. Yang pertama ada kualifikasi pihak terkait dalam proses pengadaan. Poin pertama ada mampu melaksanakan kebijakan umum pengadaan barang ataupun jasa. Yang kedua, memahami dan menguasai prosedur pengadaan. Yang ketiga, mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan serta bagian-bagian pekerjaan yang akan diadakan atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan. Yang keempat, diutamakan yang telah mendapat pelatihan bidang pengadaan atau barang atau jasa. Yang kelima, untuk fungsi pengadaan, pekerjaannya telah mendapatkan pelatihan proses pengadaan barang atau jasa dan khusus untuk pelaksana strategi sourcing telah mengikuti pelatihan. Ya, yang kedua ada tugas pokok dan tanggung jawab fungsi pengguna. Poin pertama, membuat rencana tahunan pengadaan barang atau jasa yang berisi informasi antara lain nama paket, jadwal pelaksana atau kebutuhan, dan nilai pengadaan sebelum tahun berjalan dan menyampaikan kepada fungsi pengadaan. Yang kedua, membuat request atau permintaan barang ataupun jasa dan menyerahkan semua dokumen ke fungsi pengadaan. Yang ketiga, menandatangani fakta integritas untuk setiap pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, tugas dan pokok dan tanggung jawab fungsi pengadaan. Yang poin pertama, mengumpulkan data barang ataupun jasa, harga, industri, pasar, penyedia barang atau jasa, dan melakukan analisa terkait dengan proses pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, mengkonsolidasikan rencana kebutuhan setiap fungsi operasi secara direktorat dan korporat sesuai secukupnya melalui sinkronisasi fungsi pengadaan seluruh fungsi atau unit operasi di direktorat. Yang ketiga, membuat bisnis intelligence, membuat plan strategi pengadaan, dan membuat HPS untuk material stok. Yang keempat, memasukkan hasil kerja penyedia barang atau jasa sehubungan dengan proses pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, membuat strategi pengadaan barang atau jasa bersama dengan fungsi pengguna berdasarkan dokumen rencana pengadaan. Yang keenam, melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa melalui metode pelanggan. Selanjutnya yang ketujuh, menyusun draft kontrak dan menyusun binder list yang merupakan daftar penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi. Yang kedelapan, dapat membuat analisa pasar, analisa industri, atau analisa lainnya yang diperlukan untuk mempermudah proses pengadaan barang atau jasa. Yang kesembilan, membuka dokumen penawaran dan membuka berita acara pembukaan penawaran. Yang ke-10, mengevaluasi penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi atau workshop khusus, serta mengusulkan calon pemenang proses pengadaan barang ataupun jasa. Selanjutnya yang ke-11, mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ke-12, melakukan penunjukan pelaksanaan pekerjaan. 13, membuat laporan proses dan hasil pengadaan. 14, menerima hasil pengadaan dari panitia pengadaan. Yang ke-15, membuat draft kontrak. Yang ke-16, menyimpan semua dokumen pengadaan, dokumen asli penawaran, dan dokumen asli kontrak. Yang ke-17, melakukan pembinaan kepada penyedia barang. Yang ke-18, menjalin koordinasi dengan sesama fungsi pengadaan barang atau jasa. Ke-19, memasukkan persyaratan klasifikasi risiko HSE dalam pengumuman pengadaan. Dan yang ke-20, menyampaikan kopi dokumen HSE plan dari pemenang yang telah ditetapkan fungsi dan direksi pekerjaan perusahaan. Dan yang terakhir, ke-21, menandatangani fakta integritas. Yang keempat, tugas pokok dan tanggung jawab dalam panitia pengadaan.
Poin pertama, melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa melalui metode pelelangan atau pemilihan langsung. Yang kedua, mengumumkan pelelangan melalui website perusahaan. Yang ketiga, meminta panitia sertifikasi untuk melakukan sertifikasi bagi penyedia barang atau jasa yang belum memiliki SKT atau surat keterangan lulus prakualifikasi CSMS dalam rangka mengikuti pelelangan. Yang keempat, menerima HPS dokumen pengadaan dari fungsi pengguna atau fungsi pengadaan. Yang kelima, menyusun jadwal dan cara pelaksana serta lokasi pengadaan. Yang keenam, memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, dan tata cara evaluasinya serta dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan. Yang ketujuh, membuka dokumen penawaran dan membuka berita acara pembukaan penawaran. Yang kedelapan, mengevaluasi penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi, negosiasi, dan membuat berita acara, serta mengusulkan calon pemenang pelelangan. Yang kesembilan, mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang. Yang kesepuluh, membuat laporan proses dan hasil pelelangan. Yang kesebelas, menyerahkan hasil pengadaan kepada fungsi pengadaan sebagai dasar pembuatan kontrak. Dan yang terakhir, menandatangani fakta integritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi Hasana. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi, prakualifikasi, penggolongan, penyedia barang atau jasa di PT Pertamina Gas. Yang pertama, sertifikasi penyedia barang atau jasa. Panitia sertifikasi dibentuk berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat GM atau VP dari lini fungsi pengadaan, yang anggotanya minimal terdiri dari wakil 1, fungsi pengadaan 2, fungsi hukum, yang ketiga fungsi keuangan, yang keempat fungsi K3L2. Calon penyedia barang atau jasa yang akan melakukan kegiatan pengadaan barang atau jasa di perusahaan wajib melakukan pendaftaran dengan mengikuti tahapan sertifikasi untuk mengetahui kualifikasi dan klasifikasi serta tingkat pemahaman perundangan. Yang ketiga, tahap sertifikasi meliputi evaluasi biodata atau dokumen administrasi, penentuan tingkat kesehatan keuangan, peninjauan lapangan atau bila diperlukan penetapan hasil, penerbitan surat keterangan terdaftar atau SKT, surat keterangan lulus CSMS, dan pengumuman hasil sertifikasi melalui papan pengumuman atau website perusahaan. Yang keempat, persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh calon penyedia barang atau jasa terdiri dari yang pertama, surat permohonan dilengkapi dengan alamat perusahaan dan kode pos, serta harus mencantumkan nomor telepon, faksimiil, dan alamat email. Yang kedua, kopi surat izin tempat usaha atau asli surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, kopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, kopi bukti pembayaran pajak tahun terakhir atau wajib pajak dalam negeri. Yang kelima, kopi surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, kopi tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketujuh, kopi surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedelapan, asli referensi bank. Yang kesembilan, kopi neraca perusahaan untuk kualifikasi menengah dan besar melampirkan neraca 1 tahun terakhir yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Kualifikasi kecil melampirkan neraca 3 tahun terakhir. Lalu persyaratan yang ke-10, kopi akte pendirian anggaran dasar penyedia barang atau jasa beserta perubahannya dilengkapi dengan lembar pengesahan dari Kementerian Hukum untuk PT. Lalu yang ke-11, kopi kartu tanda pengenal pengurus. Ke-12, surat izin usaha jasa konstruksi. Yang ke-13, izin kopi perwakilan khusus untuk penyedia jasa konstruksi dari luar negeri. Yang ke-14, surat izin operasional dari Disnaker. Yang ke-15, izin industri dari Deperindak. Yang ke-16, surat izin atau sertifikasi khusus sesuai permohonan bidang dan subbidang. Yang ke-17, surat perjanjian ke distributor atau surat terdaftar sebagai agen.
Yang ke-18, daftar pengalaman kerja 2 tahun terakhir sesuai permohonan bidang dan subbidang. Yang ke-19, asli surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar. Yang 20, fakta integritas atau letter of undertaking yang ditandatangani di atas materai. Yang ke-21, kopi surat keterangan lulus CSMS yang menyatakan mampu mengelola kategori resiko tinggi atau menengah atau rendah berdasarkan isian formulir prakualifikasi CSMS. Lalu yang selanjutnya, prakualifikasi penyedia barang atau jasa. Prakualifikasi dilakukan untuk evaluasi dan verifikasi dokumen atau persyaratan tambahan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Di luar persyaratan proses sertifikasi, prakualifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan daftar pendek calon peserta melalui penilaian kompetensi dan kemampuan usaha untuk pemenuhan persyaratan tertentu. Berikut ini prakualifikasi penyedia barang atau jasa. Yang pertama, daftar pengalaman sejenis 4 tahun terakhir. Yang kedua, untuk perusahaan yang belum memiliki pengalaman sejenis dimungkinkan untuk mengikuti proses prakualifikasi. Yang ketiga, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir pernah memiliki pengalaman penyediaan barang atau jasa di lingkungan industri perminyakan. Yang keempat, sertifikasi badan usaha yang masih berlaku sesuai yang dipersyaratkan. Misalnya, sertifikat manajemen mutu ISO, sertifikat sistem manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, dukungan hasil prinsipal atau pabrikan. Yang keenam, memenuhi persyaratan aspek HSI sesuai dengan kategori risiko HSI. Yang ketujuh, memiliki fasilitas. Yang kedelapan, telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir atau SPT atau PPH, serta memiliki laporan bulanan PPH. Yang kesembilan, prakualifikasi CSMS bagi penyedia barang atau jasa yang belum memiliki kualifikasi CSMS. Lalu yang ketiga, prakualifikasi CSMS. Prakualifikasi CSMS dilakukan berdasarkan pedoman CSMS yang berlaku di Pertamina Gas. Jadi ini dilakukan berdasarkan dengan pedoman yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Gas. Yang kedua, dapat dilakukan bersamaan dengan proses sertifikasi dan atau pada setiap proses pengadaan barang atau jasa. Dilakukan oleh gabungan perwakilan kerja dari fungsi pengguna. Yang keempat, bagi penyedia barang atau jasa yang lulus PQ CSMS akan diberikan SKL atau surat keterangan lulus. Yang kelima, pelaksana CSMS harus input atau update hasil PQ CSMS ke dalam sistem atau aplikasi. Yang keenam, dalam rangka proses pengadaan barang atau jasa, apabila PQ CSMS bukan dilakukan oleh admin, maka harus menyampaikan kepada admin untuk dilakukan validasi atau verifikasi terlebih dahulu. Yang ketujuh, prakualifikasi CSMS dalam rangka perpanjangan SKL untuk meningkatkan kualifikasi CSMS dilakukan dengan menggunakan metode prakualifikasi CSMS. Yang kedelapan, penyedia barang atau jasa dapat menunjukkan permintaan CSMS ulang dalam rangka perpanjangan SKL. Yang kesembilan, prakualifikasi CSMS ulang bagi penyedia barang atau jasa yang melakukan klasifikasi atas insiden fatality terkait pelaksanaan pekerjaannya. Yang ke-10, bagi penyedia barang atau jasa yang memiliki hasil CSMS dari grup Pertamina atau anak perusahaan, maka tidak perlu melakukan CSMS ulang. Yang ke-11, pada prinsip CSMS bagi penyedia barang atau jasa dari luar negeri sama dengan penyedia barang atau jasa dari dalam negeri. Lalu selanjutnya, penggolongan penyedia barang atau jasa. Jadi di penggolongan ini ada kualifikasi, ada kekayaan bersih dari setiap calon penyedia barang atau jasa, nilai pengadaan dinilai dari barang, jasa konstruksi dibagi menjadi dua, ada pelaksana, konsultasi, perencanaan atau pengawasan, lalu ada jasa lainnya,
Yang terakhir jasa konsultasi non-konstruksi. Lalu di bab selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pengadaan barang atau jasa. Tahapan proses pengadaan, yang pertama direkap terlebih dahulu. Di proses perencanaan terjadi proses perekapan, membuat rencana pengadaan atau proses rekap. Lalu di tahap persiapan itu ada 3 proses, yaitu syarat prakualifikasi harus dipenuhi terlebih dahulu, yang kedua dokumen pengadaan atau RKS, yang ketiga strategi di metode pemilihan pengadaan barang atau jasa. Lalu proses yang selanjutnya pemilihan penyedia barang atau jasa, ini ada 4. Yang pertama pengumuman atau mengundang, jadi mengumumkan kepada calon penyedia atau penyedia barang atau jasa terlebih dahulu. Lalu yang kedua sertifikasi dan prakualifikasi. Yang ketiga menetapkan pemenang dari calon-calon tersebut. Lalu yang keempat proses kontrak. Lalu yang terakhir mengelola supplier atau SRM. Lalu yang kedua metode pemilihan penyedia barang atau jasa. Jadi metode ini ada metode pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, strategi sourcing, lalu yang terakhir pembelian langsung, cash atau carry. Jadi di metode ini ada batasan nilai barang serta pelaksana. Untuk pelelangan, pembelian langsung, penunjukan langsung, sama strategi sourcing itu tidak ada nilai batasan untuk nilai barangnya. Lalu pelaksananya yaitu fungsi pengadaan. Sedangkan pembelian langsung melalui cash atau carry itu batasan nilai barang itu sampai dengan 50 juta. Pelaksananya fungsi pengguna. Lalu yang ketiga ada pengadaan penggunaan aplikasi PT Pertamina Gas e-Procurement. Aplikasi Pertamina harus digunakan untuk pengadaan barang oleh panitia pengadaan di kantor pusat unit atau unit bisnis yang sudah go live aplikasi Pertamina e-Procurement. Namun demikian dengan pertimbangan tertentu, ternyata pelaksanaannya tidak memungkinkan dilakukan melalui aplikasi Pertamina. Maka panitia pengadaan atau fungsi pengadaan dapat melakukan proses pengadaan barang secara konvensional atau manual. Lalu materi yang ketiga, swakelola. Swakelola itu adalah pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga. Lalu yang kelima, ada pengadaan untuk kondisi khusus. Pada kondisi khusus, yaitu apabila pada lokasi kerja tidak terdapat fungsi pengadaan atau tidak dapat dibedakan antara fungsi pengadaan dengan fungsi pengguna atau daftar lokasi kerja digunakan oleh pejabat setingkat. Lalu yang keenam, dokumen pengadaan dan penawaran. Di sini jenis dokumennya ada 3. Yang pertama rencana kerja dan syarat atau RKS. Yang kedua General Term atau Condition atau GTC. Yang ketiga draft kontrak. Jadi di sini ada pengadaan barang atau single order, pengadaan barang multi order, dan pengadaan jasa. Lalu materi selanjutnya metode penyampaian dokumen penawaran. Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan secara langsung melalui pos atau kurir untuk melalui sistem e-procurement. Apabila dokumen penawaran dikirim melalui sistem e-procurement, maka dokumen fisik tidak perlu dikirim kecuali yang dipersyaratkan dalam sistem e-procurement. Di sini ada metode 1 sampul, ada metode 2 sampul, dan ada metode 2 tahap. Lalu yang selanjutnya metode evaluasi penawaran. Tujuan evaluasi penawaran adalah untuk mendapatkan penawaran yang sah dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam rangka acuan kerja atau KAK, penjelasan umum, serta yang paling menguntungkan perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Lalu materi selanjutnya itu penetapan pemenang. Untuk keperluan penetapan calon pemenang, penyedia barang atau jasa kepada pejabat berwenang fungsi pengadaan dapat mengusulkan calon pemenang hasil negosiasi atau renegosiasi. Jadi penetapan pemenang ada 2, single winner dilakukan apabila satu pemenang sudah cukup memenuhi kebutuhan. Yang kedua multi winner dilakukan apabila
terdapat lebih dari satu pemenang berdasarkan pertimbangan jaminan suplai untuk keterbatasan kapasitas produksi atau layanan jasa penyedia barang atau jasa. Lalu yang selanjutnya, owner estimate atau harga perkiraan sendiri atau HPS. HPS merupakan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga. Tanggung jawab penyusunan HPS sendiri di pengadaan barang atau jasa, pengesahannya berada di fungsi pengguna khusus untuk material stok dan pengadaan secara hybrid. HPS disusun oleh fungsi pengadaan. Lalu yang materi yang selanjutnya, negosiasi. Tata cara negosiasi harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Tata cara negosiasi disesuaikan dengan metode pengadaan dan tata cara evaluasi. Negosiasi dapat dilakukan secara manual atau tertulis atau tatap muka atau e-reserve auction atau bidding room atau remote. Lalu materi yang selanjutnya tentang sanggahan. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama dalam setiap pengadaan barang atau jasa, maka pada saat pengumuman pemenang, peserta yang kalah berhak untuk mengajukan sanggahan. Namun terbatas hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan berikut ini. Ada dua. Yang pertama, kesesuaian pelaksana pelanggan atau pemilihan langsung dengan prosedur atau tata cara pelelangan atau pemilihan langsung. Yang kedua, adanya praktek atau unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Jadi KKN dan dokumen pengadaan yang tidak sesuai itu termasuk masuk ke dalam sanggahan. Lalu materi yang selanjutnya, pengadaan dinyatakan gagal. Itu yang pertama, tidak terdapat calon peserta yang mendaftar atau kurang dari 2. Yang kedua, peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 2. Yang ketiga, penawaran yang masuk kurang dari 2. Yang keempat, penawaran yang masuk tidak ada satupun yang sah. Yang kelima, setelah hasil negosiasi, harga yang ditawarkan masih tetap melebihi HPS atau harga hasil sendiri, harga penetapan sendiri. Yang keenam, pelaksana proses pengadaan barang atau jasa tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan. Yang ketujuh, calon pemenang yang diusulkan tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Yang kedelapan, sanggahan dari peserta terhadap kesesuaian dengan prosedur dimasukkan dalam dokumen pengadaan termasuk apabila dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tambahan lainnya. Yang materi selanjutnya mengenai proses ulang pengadaan. Fungsi pengadaan panitia dapat mengadakan satu kali proses ulang pengadaan barang atau jasa. Proses ulang pengadaan barang atau jasa dapat dilaksanakan dengan memperlonggar persyaratan yang masih dimungkinkan. Materi yang selanjutnya mengenai pengadaan dinyatakan batal. Pembatalan proses pengadaan dapat mungkin dihindarkan. Lalu pembatalan proses itu hanya dapat dilakukan apabila salah satu kondisi berikut ini, yaitu terjadi perubahan rencana kerja. Yang kedua, anggaran tidak tersedia. Lalu yang selanjutnya, akibat adanya penetapan pengadilan. Yang keempat, terbukti indikasi adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang kelima, terjadi kondisi kahar. Penundaan proses pengadaan. Fungsi pengadaan dapat melakukan penundaan proses barang atau jasa apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan atau kecurangan dalam proses pengadaan barang atau jasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat dilaporkan ke pejabat yang berwenang. Lalu yang terakhir, pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak. Jadi ada 3 bab, ada 3 pembahasan pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak. Yang pertama, pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak dapat dilakukan dengan mengeluarkan purchase order atau PO atau surat perintah pelaksanaan pekerjaan mendahului perjanjian. Lalu yang kedua, dalam kondisi darurat. Jadi dapat diterbitkan oleh fungsi pengadaan setelah ada surat penunjukan pemenang. Lalu yang ketiga, permintaan pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak harus segera disusul dengan penerbitan kontrak. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah,
isian saya untuk melanjutkan penjelasan rekan saya. Selanjutnya adalah tentang perjanjian atau kontrak. Yang pertama adalah prinsip kontrak. Penyusunan kontrak tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola pengelolaan perusahaan yang baik, serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang selanjutnya adalah sistem kontrak. Sistem kontrak merupakan perikatan kerjasama antara perusahaan dengan penyedia barang atau jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang melalui proses pengadaan barang dan jasa, dapat berupa kontrak permata pekerjaan dengan jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Sistem kontrak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem kontrak berdasarkan harga. Berdasarkan harga yaitu yang pertama lump sum kontrak, merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa yang menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti. Yang selanjutnya adalah kontrak harga satuan, merupakan kontrak yang pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu atau volume tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan pekerjaan dengan spesifikasi tertentu. Yang selanjutnya adalah kontrak payung, merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu antara perusahaan dengan penyedia barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh fungsi pengguna. Yang selanjutnya adalah sistem kontrak berdasarkan penggunaan atau pengantaran atau delivery. Turnkey kontrak merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan seperti jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan, dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Selanjutnya adalah kontrak pengadaan barang bersama atau join, merupakan kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang atau jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan program dengan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan. Baiklah, selanjutnya adalah bentuk dan distribusi dokumen kontrak. Untuk pengadaan barang, kontrak berupa purchase order atau PO yang telah ditandatangani oleh pihak dan bermaterai. Untuk pengadaan pengadaan jasa, kontrak berupa surat perjanjian, yaitu berbentuk kontrak antara Pertamina dengan penyedia jasa, ditandatangani oleh pihak dan bermaterai cukup. Purchase order jasa yang merupakan turunan juga ditandatangani oleh para pihak. Untuk pengadaan user atau user purchase, kontrak dapat berupa kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak. PO atau bukti pembayaran lainnya juga disertakan. Distribusi satu dokumen asli disimpan oleh fungsi pengadaan, lalu satu dokumen asli diberikan kepada penyedia barang atau jasa, lalu salinan kontrak diberikan ke bagian fungsi pengguna dan atau penerima keuangan dan fungsi hukum. Yang selanjutnya adalah persyaratan klausul kontrak. Pada pembuka berisikan judul, nomor, tanggal kontrak, kalimat pembuka, dan para pihak dalam kontrak, identitas pihak kontrak. Dalam isi kontrak berisikan jumlah dan keluaran, harga, tenggang waktu pembayaran, persyaratan dan spesifikasi, persyaratan HSE yang sesuai dengan HSE plan, tempat dan jangka waktu penyelesaian, sanksi, hak dan kewajiban, jadwal pelaksanaan kontrak, ketentuan mengenai pengelolaan hubungan dengan penyedia, ketentuan pemutusan kontrak dan terminasi dini, pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan pekerjaan, ketentuan mengenai keadaan kahar atau kejadian di luar kehendak pihak, asuransi, ketentuan khusus seperti pemeriksaan, pengujian, dan pelayanan pumah jual. Yang ketiga adalah keterangan lain-lain, berisikan penyelesaian harga kontrak, pengalihan pekerjaan, adumen atau ketentuan mengenai perubahan kontrak, penyelesaian perselisihan, prinsip hukum yang berlaku, bahasa yang digunakan dalam kontrak. Dalam ini adalah Indonesia dan Inggris sebagai utama, korespondensi, fakta integritas. Yang terakhir adalah penutup, berisikan pernyataan bahwa para pihak dalam kontrak telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada hari dan tanggal yang telah disepakati, berisikan tanda tangan para pihak dan bermaterai. Baiklah, selanjutnya adalah tentang jaminan. Jaminan merupakan surat jaminan yang ditunjukkan kepada fungsi Direktorat Keuangan dan disampaikan melalui fungsi pengadaan, disimpan oleh fungsi keuangan, serta diadministrasikan oleh fungsi pengadaan. Jaminan terdiri dari jaminan teknis, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sanggahan atau waranti. Yang pertama adalah jaminan teknis atau jaminan kerja.
Jaminan teknis merupakan jaminan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan secara teknis, dan apabila terjadi masalah teknis yang disebabkan oleh penyediaan barang, maka perbaikan atau perawatan yang timbul ditanggung oleh penyedia barang atau jasa. Yang selanjutnya adalah jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diberikan untuk mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan, ditentukan berdasarkan kajian risiko tingkat kegagalan pelaksanaan pekerjaan oleh fungsi pengguna. Jika diperlukan dapat dikonsultasikan dengan fungsi manajemen risiko. Perlu tidaknya jaminan pelaksanaan diatur berdasarkan dua hal, yaitu pekerjaan risiko rendah atau risiko diserap, dan pekerjaan risiko tinggi atau risiko berubah. Risiko diserap adalah pekerjaan dengan tingkat risiko kegagalan pelaksanaan rendah atau risiko diserap tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Contohnya seperti pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan masa pemeliharaan, pengadaan barang atau jasa dengan nilai di bawah 500 juta, jasa konsultasi, jasa tenaga kerja, Evo Organization, pekerjaan yang dilaksanakan sole source atau pabrikan, penunjukan langsung kepada anak perusahaan dengan ketentuan. Pekerjaan dengan risiko tinggi atau berubah merupakan risiko kegagalan pelaksanaan tinggi atau berubah pada periode kontrak memerlukan jaminan pelaksanaan. Contohnya seperti pelaksanaan konstruksi dengan nilai di atas 500 juta, sewa mobil atau peralatan, sewa komputer, dan lisensi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan jaminan uang muka. Uang muka pada dasarnya tidak diberikan, namun dapat diberikan sebesar minimum 10% dari nilai kontrak dan harus mendapatkan persetujuan pejabat berwenang dengan dilengkapi justifikasi dan jaminan uang muka. Uang muka bisa diberikan dengan ketentuan seperti harus dilakukan secara selektif. Uang muka hanya diberikan untuk pekerjaan yang tidak bisa disubkontrakkan. Jaminan uang muka harus dinilai dengan uang muka yang diberikan dan diterbitkan oleh bank umum. Pembayaran uang muka paling lambat 7 hari setelah jaminan uang muka diserahkan oleh penyedia barang atau jasa Pertamina dan setelah kontrak ditandatangani. Pengembalian uang muka diperhitungkan secara penuh pada pembayaran termin pertama, tidak termasuk untuk pembayaran yang digunakan sebagai jaminan dan pembayaran yang dilakukan secara penuh atau lunas di awal pekerjaan. Yang selanjutnya adalah jaminan sanggahan. Jaminan sanggahan merupakan jaminan yang diberikan oleh peserta pengadaan pada saat mengajukan sanggahan, di mana jaminan ini dikeluarkan oleh bank umum dengan nilai maksimum 50 juta. Untuk pengadaan barang atau jasa berisiko tinggi atau bersifat kompleks, maka nilai jaminan sanggahan dapat ditetapkan dalam kontrak dokumen pengadaan dengan nilai sebesar 0,2% dari harga penawaran. Yang selanjutnya adalah waranti atau garansi, merupakan surat keterangan atau suatu produk bahwa pihak produsen atau penjual menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerjaan atau kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Garansi juga dapat berupa garansi purna jual yang berupa surat atau kartu atau dokumen yang menyatakan adanya jaminan keterangan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual suatu produk. Yang selanjutnya adalah pencairan jaminan. Jaminan pelaksanaan jaminan uang muka dapat dicairkan dan menjadi milik Pertamina dengan persyaratan sepihak dari Pertamina kepada pihak penjamin tanpa persetujuan pihak penyedia apabila dalam hal penyedia barang atau jasa pada waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan. Dalam hal penyediaan barang atau jasa mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak atau hal-hal lain yang dapat diatur dalam kontrak. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai proses pelaksanaan pengadaan. Ada beberapa tahapan di dalam pelaksanaan proses pengadaan. Yang pertama mengenai persiapan. Di dalam sebuah persiapan, permintaan pengadaan barang biasanya dibuat oleh fungsi pengguna untuk dikirim kepada fungsi pengadaan, berisi uraian kebutuhan barang dan jasa dengan dilampiri dokumen pendukung sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, fungsi pengadaan atau panitia pengadaan menentukan metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan disertai justifikasi dan menyiapkan dokumen pengadaan yang terdiri dari RKS, KAK, dan TOR. Lalu draft konsep kontrak dan draft pengumuman bila akan dilakukan melalui pelanggan. Lalu tahapan yang kedua mengenai pemilihan penyedia barang dan jasa. Di dalam pemilihan penyedia barang dan jasa di dalam perusahaan Pertamina, yang pertama ada mengenai pelelangan.
Pengumuman pengelelangan dilakukan melalui website Pertamina, Gas, dan atau melalui media cetak nasional. Apabila dipandang perlu, pemberitahuan dapat dikirim langsung melalui email kepada penyedia barang dan jasa. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya mengenai penilaian kinerja penyedia barang dan jasa. Yang pertama, penilaian kerja. Penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi kepada penyedia barang atau jasa berlaku pada seluruh rangkaian yang terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama melalui proses pengadaan barang dan jasa. Lalu yang kedua ada proses pelaksanaan kontrak atau perjanjian. Lalu yang ketiga, proses pada setiap saat setelah diketahui secara nyata telah terjadi pelanggaran atau prestasi oleh penyedia barang dan jasa. Lalu materi selanjutnya mengenai pengelompokan pemberian sanksi dan penghargaan, di mana pengelompokan ini dilihat berdasarkan beberapa hal. Lalu yang ketiga ada sistem perhitungan poin dan penghargaan dan sanksi, di mana di poin pertama sistem pemberian penghargaan dan sanksi berlaku berdasarkan ketentuan, berdasarkan sistem poin penghargaan dan poin pelanggan yang dikumpulkan oleh penyedia barang dan jasa selama proses pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan perusahaan. Lalu poin kedua mengenai setiap penyedia barang dan jasa ketika mendapatkan surat keterangan terdaftar dari perusahaan dan akan mendapat jumlah poin sebesar 0. Itu beberapa hal mengenai penilaian kinerja dalam penyediaan barang dan jasa di PT Pertamina Gas. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yakni mengenai pengawasan. Di sini pengawasan dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pengawasan melekat dan yang kedua pengawasan fungsional. Pengawasan melekat yaitu meliputi sebagai 3 hal. Yang pertama, pengawasan melekat dilakukan oleh setiap atasan secara struktural dan fungsional atas aspek teknis. Lalu yang kedua, pimpinan wajib melakukan pengawasan melekat secara intensif terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaan pengawasan melekat perlu memerhatikan masukan dari pengawasan fungsional sehingga menjadikan pengawasan melekat sebagai unsur pengendalian intens yang efektif. Lalu pengawasan yang kedua yaitu pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengawasan terhadap pengadaan barang atau jasa dilakukan oleh lembaga fungsional intern maupun ekstern. Lalu yang kedua, pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengawasan fungsional intern terhadap pengadaan barang atau jasa dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan setelah penyelesaian. Lalu yang keempat, lembaga pengawasan fungsional eksternal melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku. Lalu materi selanjutnya mengenai pengadaan barang atau jasa yang tidak diatur oleh pedoman ini. Di sini ada 3, yaitu mengenai pengadaan. Yang pertama mengenai pengadaan barang atau jasa yang prosesnya bersifat khusus. Jadi di sini ada aturan mengenai barang-barang yang tidak diatur, yaitu mempunyai sifat yang khusus. Contohnya seperti barang dari luar negeri, seperti itu. Lalu yang selanjutnya pengadaan barang atau jasa dari sumber global. Yang ketiga pengadaan barang atau jasa oleh perwakilan luar negeri. Baik, terima kasih. Sekian mengenai pemaparan dari kelompok 4. Selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan selamat pagi semuanya.